Waduh, waduh, waduh. Wati sayang, tetanggaku yang paling cantik se-kecamatan. Baru pulang dari pasar ya cantik. Capek banget ya pasti. Mbak Yayu. Iya nih Mbak, baru beli buah nangka. Rencananya mau dibikin sayur buat makan siang nanti. Ada apa Mbak? Tumben banget puji-puji saya sampai segitunya. Aduh Wat, gue tuh beruntung banget loh punya tetangga kayak Wati. Udah sabar, rajin ke pasar, tangannya tuh ringan banget kalau nolong orang. Mbak Yayu bisa aja. Masa sampai segitunya sih Mbak? Serius Wat? Nah, karena lo itu malaikat, tolongin gue dong cantikku. Food processor gue tuh yang barang impor itu tiba-tiba ngambek pas mau giling daging wagyu. Gue panik banget dong. Sekarang cuma lo satu-satunya harapan gue, Wat. Pinjem alat giling lo ya, please. Wah, Wahyu, pasti mahal banget. Kalau dipuji setinggi langit gini, nggak mungkin dia nggak bagi-bagi nanti. Ya ampun, ya udah Mbak, pakai aja punya saya dulu. Saya ambilkan alatnya di dalam ya. Wat, cepetan ya. Jangan lama-lama ambilnya. Aduh, gercep dong, Wat. Sabar, sabar. Barusan puji-puji, sekarang udah teriak-teriak kayak bos. Lama banget sih, heran. Gini nih, susahnya kalau pinjam barang ke orang yang rumahnya nggak pakai AC. Gerah gue nungguinnya. Ini Mbak alatnya. Nah, gitu dong. Oke, gue pinjam dulu ya. Nanti sore gue balikin ke sini. Tenang aja, nggak bakal gue bawa kabur kok barang lokal begini. Bye. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku asik di malam yang semu. Pejamkan mataku. Waduh, 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 lalalala. Gila ya, suara gue merdu banget. Udah cantik, jago masak lagi. Fix, udah kayak diva aja nih gue. Paket lengkap ini mah. Aduh, baunya ya Allah. Ini mah rendang bukan sembarang rendang. Baunya aja udah bikin kenyang. Nanti sore pas Mbak Yayu balikin alat, dia pasti bawa mangkok jago yang isinya tumpukan daging wahyu. Terus dia bilang, "Wati sayang, ini buat kamu 2 porsi ya. Makasih udah minjemin alat." Terus gue makan pakai nasi anget. Nangkanya buat besok aja deh kalau gitu. Waduh, 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 aromanya. Ini mah aroma kelas tinggi. Gue yakin si Wati pasti hidungnya udah kembang kempis tuh. Nih Wat, makasih ya. Iya Mbak, harum banget ya masakannya tadi. 1 gang sampai heboh baunya. Pasti enak banget ya. Aduh, maaf ya. Kenyang banget sampai begah. Suami gue aja tadi nambah sampai 4 piring. Anak-anak juga lahap banget loh. Sampai kuahnya aja dijilatin bersih gak sisa. Oh, jadi bener-bener nggak ada sisa sedikit pun ya Mbak. Kuahnya juga nggak ada. Nggak ada, Wat. Saking enaknya itu. Makanya gue nggak bisa bagi. Takut lo malah jadi ketagihan. Terus nanti nggak mau makan nangka lagi deh. Jangan lupa ya, alatnya dicuci pakai sabun yang banyak ya, Wat. Lemak wagyu itu bandel banget, susah hilang. Kayak kemiskinan. Bye, cantikku. Najis banget. Gue bener-bener ilfil sama kelakuan lo yuk. Awas lo ya besok-besok ngerayu sampai kenyang pun gak bakal gue kasih pinjem apa-apa lagi. Dasar tetangga tukang pamer, tukang ngibul, gak tahu terima kasih. Duh, emang ya, jadi orang kaya itu berat bebannya. Baru sehari makan wagyu, usus gue rasanya kaget. Hari ini absen dulu deh makan dagingnya. Oke, ayo. Saatnya turun kasta sebentar ke warung.
Duh, Pok Mina, kasih saya bayam sama toge aja deh. Lidah saya lagi capek banget nih abis makan wagyu kemarin. Saking seringnya makan barang mahal. Wagyu? Apaan tuh Mbak Yayu? Varian ikan asin baru lagi ya? Ya ampun Pok Mina, ikan asin kata Mpok. Aduh, makanya Mpok, sekali-kali tuh update tuh gadgetnya. Jangan buat liatin gosip doang. Wagyu itu daging sapi Jepang yang dipijat dulu sebelum dipotong. Kalau Mpok yang makan, mungkin lidah Mpok kaget. Terus pingsan karena nggak terbiasa sama kemewahan. Oh alah, sapi dipijet. Kasian amat ya Mbak. Berarti sapinya pegel-pegel dong ya? Duh, ngomong sama Mpok mah kayak ngomong sama tembok warung. Nggak nyambung. Bukan gitu, Po. Maksudnya Mbak Yayu itu daging sapi wahyu. Itu lidah orang kaya aja yang nyebutnya dipleset-plesetin. Biar kedengaran keren gitu, Po. Heh Wati, ngaco lo. Jengkel gue lama-lama. Masak sayur juga akhirnya. Kirain mau lanjut pesta daging sampai minggu depan. Iya nih, sekali-kali makan makanan rakyat. Nggak kayak lo ya, Wat. Setianya sama nangka melulu. Nggak takut apa mukanya jadi mirip biji nangka. Ya nggak apa-apa mirip nangka, Mbak. Yang penting kan nangkanya beli sendiri. Nggak pinjem alat orang terus dibalikin kotor. Waduh, waduh, waduh. Masih bahas alat. Sensitif banget sih. Ya udah ah, Mbak Mina, totalin. Oh iya, Wat. Dengar-dengar, lusa mau kondangan ya? Naik apa? Masih narik angkot atau jalan kaki? Lihat aja lusa, Mbak. Saya punya kejutan. Waduh, halus banget ya suaranya. Memang kalau barang milik sendiri dan bayar cash itu auranya beda. Waduh, 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 Wati. Itu motor apa mesin jahit sih? Kecil amat. Lo beli di pasar loak mana itu? Loh, Mbak, ini biar kecil tapi gesit. Yang penting mah nggak pakai mikir ngutang ke bank atau pusing mikir bunga tiap awal bulan. Aduh, Wat. Mending lo tidur nyenyak aja deh. Lihat tuh, bodinya aja udah puter begitu. Dibandingin sama Nmax gue yang bodinya montok, kinclong, dan gagah ini. Motor lo tuh kayak kurcaci lagi sakit tipes, tau nggak? Malu-maluin kalau dibawa ke kondangan. Ntar disangka tukang parkir loh. Mbak Yayu kok gitu sih ngomongnya? Ini motor perjuangan saya. Perjuangan apa? Perjuangan nahan malu. Aduh, udah deh. Mending lo tutupin pakai terpal motor lo ini. Biar nggak ngerusak pemandangan Nmax gue di sebelah. Nmax gue ini kan kasta ningrat, Wat. Ayo dong nyala. Masa di depan Yayu sombong, di depanku mogok sih, malu-maluin banget. Tadi aku lap-lap kamu sombong banget suaranya. Sekarang mau kondangan malah pingsan. Jangan bikin aku makin dihina sama si Yayu pamer itu dong. Aduh, bedak udah tebel begini. Masa mau dorong motor? Aduh, terpaksa banget nih. Demi saudara, saya rendahin harga diri bentar. Mbak Yayu, boleh minta tolong nggak? Motor saya mendadak nggak bisa nyala. Boleh pinjem Nmax-nya sebentar nggak? Udah telat banget nih, Mbak. Hah? Pinjam Nmax? Aduh, Wat. Tadi kan gue bilang Nmax gue ini kasta ningrat. Nmax gue baru banget dimandiin lagi. Takut banget kena debu miskin. Mbak, lo jahat banget sih. Kemarin alat giling gue lo pakai sampai minyaknya kemana-mana, gue diem aja. Lah, itu kan alat dapur. Kalau ini kan aset harga diri. Udah ah, mending lo naik ojek pangkalan aja sono. Itu lebih cocok buat kasta lo. Sana. Dasar tetangga titisan setan. Awas lo ya Yayu. Gak bakal ada lagi kata pinjem di kamus gue buat lo. Ilfil gue dunia akhirat. Jeng Siti,
Aduh, Jeng, lagi belanja sayur ya? Iya mbak. Kemarin ke kondangannya saudaranya Wati nggak? Gue kok nggak lihat Jeng Siti ya? Enggak mbak, saya lagi ada acara keluarga. Memangnya kenapa? Rame ya? Rame sih rame, tapi yang bikin heboh itu si Wati. Masa ya, dia datang telat banget, katanya motor second kebanggaannya itu mogok total. Terus, lusa sebelumnya dia sempet-sempetnya ngerayu gue mau minjam Nmax. Ya jelas gue tolak lah. Bukannya pelit ya Jeng, tapi kan Nmax itu motor kasta tinggi. Masa mau sih dipakai sama orang yang dandannya aja low budget gitu? Emang susah ya kalau tetangga nggak tahu diri. Hayo, siapa yang lo maksud nggak tahu diri tadi? Wati, sejak kapan lo jadi penghuni pojokan kerupuk situ? Gue denger ya semuanya, mulut lo itu bener-bener gak ada saringannya ya. Lupa lo, siapa yang tiap minggu minjem dispenser gue sampai kering. Bahkan alat giling gue aja lo balikin penuh lemak tanpa dicuci. Gue selama ini diem karena gue jaga harga diri lo sebagai tetangga. Tapi sekarang lo injak-injak gue di depan Jeng Siti. Loh, kan emang bener motor lo mogok. Gue kan cuma cerita fakta. Aduh, udah, jangan ribut. Mbak Yayu, Mbak Wati, mending kalian berdua sama-sama maklum aja. Kalau kalian berdua emang sama-sama bikin repot. Loh, Pok Mina bukannya ngademin malah makin manas-manasin. Kok malah bilang mereka berdua bikin repot? Lah, kan saya mau netral, Jeng. Satunya sombong, kelas berat. Satunya perhitungan, kelas teri. Pas kan? Enak aja, saya bukan perhitungan ya Pok. Saya cuman gak terima harga diri saya diinjak-injak setelah semua kebaikan saya dimanfaatin. Duh, bawa-bawa harga diri segala. Harga diri itu dibangun pakai prestasi dan aset, Wat. Kalau cuma keringat sendiri mah, tukang gali kubur juga keringetan. Waduh, ini warung apa arena gladiator sih? Suaranya itu loh, sampai kedengeran ke pos ronda. Iki loh Pak RT, si Yayu sama si Wati lagi adu urat. Oh alah, begini ya. Kalau menurut pendapat jujur saya ya, ibu-ibu, Mbak Yayu ini emang agak sombong orangnya. Tapi Mbak Wati juga, yaitu nolongnya nggak ikhlas-ikhlas amat. Di bibir silahkan pinjam, tapi di hati mana jatah gue. Jadi yang satu sombong, yang satu lagi penuh pamrih. Cocok kalian berdua jadi musuh abadi. Pak RT, bukannya damain malah ngata-ngatain. Loh, saya ini kan jujur. Kejujuran itu memang pahit mbak-mbak sekalian. Pahit apanya? Pak RT itu nggak bantu sama sekali. Udah, malu diliatin orang lewat. Mbak Yayu, udah ya jangan digosipin terus. Bagaimanapun Wati sering bantu Mbak. Wati, udah ya, sabar aja, ikhlasin yang kemarin-kemarin. Mending salaman aja sekarang. Iya, damai. damai. Waduh. Rusak beneran ini mah. Mana berasnya sudah dicuci. Organik lagi. Masa gue harus masak pakai panci? Ntar tangan gue kasar dong kena areng. Terpaksa banget gue harus ke sebelah. Gengsi sih sebenarnya. Tapi ya gimana? Oke, ayo. Pasang muka tembok. Keluarin jurus 1000 rayuanmu. Wati, sayangku, malaikat yang senggol. Waduh, lagi ngelap motor ya. Baru gue perhatiin, ini motor meskipun klasik, tapi auranya mahal ya. Vintage gitu loh, estetik. Orangnya juga makin hari makin cantik aja. Nggak usah kejauhan mujinya Mbak. Ntar kalau ketinggian jatuhnya sakit. Ada apa nih? Tumben motor luak saya dibilang estetik. Gini Wat, rice cooker Jerman gue tiba-tiba pingsan. Gue butuh bantuan lo banget. Boleh ya gue pinjem rice cooker lo bentar? Cuma buat matangin nasi organik gue ini aja. Wah, jangan Mbak. Rice cooker saya mah merek lokal, murahan. Ntar kalau nasi organik Mbak yang mahal itu masuk ke alat saya, nasinya bisa turun jadi raskin.
Mending Mbak beli baru aja ke mall sekarang. Aduh Wat, lo mah suka merendah buat meninggi deh. Merek lokal itu justru bandel, tahan banting kayak orangnya. Please ya, nanti kalau nasinya udah mateng, gue janji deh bakal kasih sepiring buat lo sama lauknya sekalian. Beneran. Nggak usah janji-janji kasih nasi Mbak. Ambil alatnya di dapur, bawa balik lagi nanti. Cuma tolong, jagain barang orang. Waduh, Wati, makasih banyak ya. Bener-bener deh, lo itu tetangga paling pengertian sedunia. Udah cantik, baik, gak sombong lagi. Makasih ya cantik. Berhasil juga. Emang si Wati itu gampang banget dikadalin. Uji dikit soal motor tuanya, langsung luluh. Lagian, siapa juga yang mau bagi-bagi nasi organik mahal ini ke dia? Udah untung alat bututnya ini bisa nyentuh beras kelas atas gue. Nih Wat, makasih ya. Gila ya, meskipun suaranya berisik kayak helikopter mau lepas landas, tapi mateng juga itu nasi organik gue. Hebat emang alat lo, kecil-kecil cabai rawit. Puji terus. Paling ujung-ujungnya zong. Iya Mbak, sama-sama. Ya udah ya, gue masuk dulu. Capek banget abis jadi chef dadakan. Bye cantik. Ya Allah. Ya yuk, sini lo. Lo pikir gue tempat penampungan sampah keluarga lo? Aduh, apa sih Wat? Berisik banget deh. Malu tuh dilihat tetangga. Malu? Lo yang harusnya malu. Lo pinjem barang gue, balikin kotor begini, nasi kering di mana-mana, kerak sampai tebel. Lo bener-bener gak tahu diri ya kalau minjem barang orang. Ya ampun Wati, kok lo jadi kasar gitu sih? Gue kan tadi bilangnya pinjam. Gue kan gak bilang mau pinjam sekalian jasa cuci. Masa lo tega sih marah-marah cuma gara-gara sisa nasi dikit gitu doang? Sedih deh gue punya tetangga perhitungan kayak lo. Setan aja minder lihat kelakuan lo. Yuk.